Bulan Juni kerap kali dirayakan sebagai bulan perayaan bagi kaum LGBT. Tapi, kawan-kawan tahu nggak sih kenapa perayaan tersebut jatuh pada bulan Juni? Mari simak penjelasan berikut ini. Pada mulanya, LGBT merupakan hal yang tabu. Anggota masyarakat yang secara terbuka memiliki orientasi seksual gay atau lesbian mengalami persekusi bahkan ancaman pembunuhan. Berdasarkan data yang tertera pada US Census tahun 1950, kurang dari 1% masyarakat USA yang memiliki orientasi seksual LGBT. Dapat diargumentasikan bahwa jumlah orang LGBT yang tertutup atau closed person lebih banyak dari apa yang terdata dalam sensus. Pun begitu, dapat dikatakan bahwa kelompok LGBT jelas merupakan kelompok marginal di US pada saat itu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi dan bahkan menghapuskan marginalisasi yang dialami oleh kelompok LGBT. Dekade 50-an dan 60-an di US dan di belahan bumi bagian barat memang dikenang sebagai tahun-tahun yang ramai dengan civil rights movement. Bukan hanya kelompok LGBT, kelompok-kelompok marginal lainnya seperti kelompok kulit hitam, suku Indian, kelompok Asia, bahkan juga kelompok feminis marak turun ke jalan untuk menuntut kesetaraan dengan kelompok kulit putih. Titik balik bagi perjuangan kelompok LGBT kerap diatribusikan kepada peristiwa kerusuhan di Stonewall Inn, New York pada 28 Juni hingga 3 Juli 1969. Stonewall Inn merupakan bar sekaligus hotel yang ramah bagi kelompok LGBT, utamanya kelompok gay. Kerap kali, bar dan hotel yang menerima kelompok LGBT dirazia oleh polisi karena LGBT merupakan hal yang terlarang pada saat itu. Pun demikian, peristiwa yang terjadi di Stonewall Inn merupakan peristiwa terkini yang berujung kepada kerusuhan massal. Dua orang polisi yang melakukan razia seperti biasanya tidak mengira bahwa akan muncul perlawanan dari pelanggan Stonewall Inn. Alhasil, dua orang polisi tersebut memanggil bantuan kepada markas yang berujung kepada eskalasi peristiwa. Tercatat, lebih dari 5 cabang NYPD dan 1.000 orang penduduk di sekitar Stonewall Inn terlibat dalam kerusuhan ini. Kerusuhan ini, seperti yang telah digambarkan tadi, merupakan titik balik bagi perjuangan kelompok LGBT. Tidak lagi kelompok LGBT merasa takut dengan persekusi yang mereka alami. Mereka kini merasa marah dan muak. 1 tahun kemudian, pada 28 Juni 1970, kelompok gay mengadakan parade Pride pertama di New York untuk memperingati peristiwa kerusuhan Stonewall Inn. Di tahun-tahun berikutnya, parade tersebut diadakan juga di berbagai kota besar lain di United States seperti Atlanta, Chicago, Detroit, Miami, dan lainnya. Pride Month dirayakan di belahan bumi bagian barat, terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada bulan ini berbagai pihak maupun kelompok menunjukkan dukungannya kepada kelompok LGBT melalui berbagai cara kreatif. Perusahaan-perusahaan besar yang merayakan Pride Month dengan mengadakan kampanye dukungan terhadap kelompok LGBT di sosial media, beberapa organisasi non-profit melakukan fundraising. Sementara itu, berbagai rally dan parade dilakukan di kota-kota besar. Parade tersebut dihadiri oleh berbagai anggota kelompok LGBT. Lalu pasti ada politisi-politisi yang mendukung dan juga berbagai anggota organisasi lainnya. Meskipun kelompok ini memiliki dukungan yang signifikan dalam masyarakat, tidak berarti bahwa keberadaannya adalah tambah kontroversi. Sekarang ini kelompok LGBT dilanda kontroversi akibat maraknya kasus yang dilakukan oleh orang transgender di berbagai belahan dunia. Nah, mulai dari kasus atlet transgender yang berkompetensi di ajang olahraga wanita, lalu orang transgender yang menuntut adanya toilet gender neutral atau enggak, mereka harus diperbolehkan masuk ke toilet wanita ataupun ke loker wanita. Selanjutnya ada penggunaan pronoun they them untuk merujuk pada orang transgender. Bahkan kalau tidak di pronoun sebagai they them mungkin akan terjerat hukum. Lalu hingga edukasi transgender kepada anak-anak di bawah umur dan masih banyak kasus lainnya. Nah, hal ini terbukti juga dalam film dokumenter karya Matt Walsh yang berjudul What is Woman pada tahun 2022 tahun lalu. Dan pada tahun ini sudah bisa ditonton di Twitter dan trending di Twitter sekarang ini. Nah, di film tersebut Matt Walsh membahas tentang apa itu wanita. Jadi dia berkeliling Amerika dan region di luar Amerika seperti Afrika, menanyakan apa itu wanita. Dan juga dia juga membahas
kontroversi-kontroversi yang ada di sana, seperti kasus atlet renang transgender yang menangkan kejuaraan dunia, orang Amerika. Lalu juga ada puberty blocker, lalu ada operasi transgender pada anak-anak. Nah, di film itu Matt Walsh membahasnya. Lalu untuk penyelesaiannya juga terdapat di film tersebut. Pada akhirnya apa itu wanita dijawab oleh istrinya sendiri, yaitu adalah perempuan yang sudah dewasa. Uniknya lagi, terdapat perpecahan antara kelompok LGBT, lesbian, gay, and bisexual, dan kelompok T+, transgender, dan lainnya. Nah, banyak anggota dari kelompok LGBT menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok T+ sama dengan membajak perjuangan dan rekognisi yang telah dibangun oleh kelompok LGBT agar dapat diterima dalam masyarakat. Nah, seperti dukungan terhadap trans children, lalu banyaknya kasus yang dilakukan oleh transgender kepada anak-anak seperti kasus pedofilia dan lain-lain, dan grooming sebagainya. Nah, sebaliknya tapi kelompok T+ juga menyatakan bahwa kelompok LGBT ini mengkhianati kelompok mereka dan bersikap seperti bahwa kelompok LGBT ini transfobik. Nah, dalam perspektif multikulturalisme, perjuangan yang dilakukan oleh kelompok LGBT dan perpecahan mereka antara kelompok LGBT dan T+ merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai keberagaman dalam masyarakat. Kaitannya dengan kelompok LGBT, Pride Month, dan juga kasus perpecahan antara LGBT dan kelompok T+ dapat dilihat sebagai kondisi di mana masyarakat belum dapat menerima perbedaan. Multikulturalisme mengedepankan toleransi, bahkan toleransi terhadap intoleransi. Namun begitu, intoleransi kelompok LGBT terhadap kelompok T+ maupun sebaliknya, dan intoleransi masyarakat konservatif terhadap kelompok LGBT maupun sebaliknya, menunjukkan bahwa masyarakat dalam konteks keberagaman gender masih belum menerapkan multikulturalisme. Nah, apabila multikulturalisme diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mendukung adanya keberagaman dalam masyarakat, maka dikatakan bahwa multikulturalisme juga belum diterapkan dengan baik. Kondisi politik yang kiat terpolarisasi membuat masing-masing kelompok politik menguasai berbagai lini pemerintah, mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif. Ini sebagai contoh ya, di Florida, pemerintah mengeluarkan undang-undang Don't Say Gay, sementara di pemerintah federal Amerika di bawah pimpinan Joe Biden justru mengadakan perayaan Pride Month untuk pertama kalinya di White House. Nah, hal ini mengatakan berarti bahwa konteks LGBT dalam multikulturalisme sebagai kebijakan pemerintah masih belum terwujud dengan baik di saat pemerintah yang ada pun saling kontradiktif satu sama lain. Sekian penjelasan dalam video singkat kali ini. Jangan lupa untuk hit like, subscribe, and ring notification bell. We'll see you on the next one. Please have a nice day.